Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Oke, alhamdulillah. Semoga kita selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Wah, luar biasa kelas kita pagi hari ini, bersih sekali. Siapa nih yang piket hari ini? Pinter ya bersihinnya. Terima kasih ya sudah bersihin kelas ini agar proses belajar kita menjadi nyaman. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, adik-adik, marilah kita berdoa agar lebih barokahnya proses pembelajaran kita hari ini. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing ya, berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Sebelum ke materi, siapa nih yang gak hadir hari ini? Untuk kelas siapa? Tolong disebutkan nama-nama yang tidak hadir ya. Siapa? Yuningsiati. Apa keterangannya? Sakit. Siapa lagi? Fitriana. Apa keterangannya? Oke, Alfa. Siapa lagi? Udah segitu aja nggak hadir. Oke, terima kasih. Oke adik-adik, hari ini kita akan membahas makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Pasti kalian sering kan dengar kata Undang-Undang Dasar 1945. Dimana aja nih kalian dengar? Yes, di upacara, di banyaklah pidato presiden dan yang lain-lain. Pasti kalian sering dengar ya. Nah, apa sih, Ibu mau nanya, apa sih yang kalian tahu tentang Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri? Angkat tangan ya yang bisa jawab. Oke, baik. Septia Wina Yunita apa? Oke, hukum dasar, yes, benar. Undang-Undang Dasar itu merupakan hukum dasar yang tertulis. Nah, setelah kalian mengetahui artinya, pasti secara tidak langsung kalian bakalan mudah mengetahui apa itu makna, fungsi, dan kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri. Nah, di sini langsung saja kita ke kedudukan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, oke, sebelumnya Surya, kita bagikan dulu buku paketnya agar kalian lebih gampang belajarnya. Tolong diperhatikan baik-baik apa yang Ibu sampaikan ya. Nanti ada tugas dari Ibu kelompok, tolong diperhatikan baik-baik dan didengarkan baik-baik materi yang Ibu jelaskan, karena memang materi yang Ibu jelaskan ini hanya inti-intinya saja, tidak nanti kalian akan mencari kelengkapannya di buku paket dan buku yang lainnya yang kalian punya. Oke, tolong didengarkan ya. Nah, kedudukan Undang-Undang Dasar 1945. Kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 ini sebagai hukum dasar. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan sumber hukum yang tertinggi dari berbagai produk hukum yang ada di Indonesia. Nah, apa saja sih produk-produk hukum yang ada di Indonesia itu sendiri? Yang pertama itu Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri, dan yang di bawahnya ada undang-undang atau perpu, dan yang ketiga peraturan pemerintah, yang keempat peraturan presiden, dan yang kelima peraturan daerah. Nah, ada 5 ya. Nanti penjelasannya kalian kerjakan, nanti Ibu akan membagi kelompok kalian. Nah, tolong didengarkan sekali lagi, tolong didengarkan baik-baik, dicatat apabila itu perlu dan penting agar mudah kalian mengerjakan tugas kelompok kalian nanti ya. Nah, yang kedua itu fungsi Undang-Undang Dasar 1945 ini sendiri. Nah, dia ini berisi norma-norma dan aturan yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh banyak komponen seperti pemerintah, lembaga-lembaga negara, lembaga masyarakat, dan seluruh warga Indonesia dimanapun dia berada, dan mengikat seluruh warga Indonesia berada di daerah atau di tempat manapun. Oke, nah itu merupakan fungsi dari Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dan yang selanjutnya kita akan mengetahui apa sih makna dari Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri. Nah,
Telah kita ketahui bersama ya, makna Undang-Undang Dasar 1945 itu memiliki 4 alinea, yang dimana 4 alinea itu terdapat beberapa inti atau makna yang harus dipatuhi oleh seluruh bangsa yang menjadi landasan masyarakat dan warga negara Indonesia. Nah, antara lain yang pertama nih Ibu kasih contohnya ya. Yang pertama, pernyataan yang objektif bahwa penjajah tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan semua bangsa di dunia dapat menjalankan hak kemerdekaannya. Pernyataan subjektif itu bangsa Indonesia bisa menentang segala bentuk penjajahan. Nah, di sini maksudnya dari makna alinea pertama ini segala masyarakat Indonesia bisa membantah segala sesuatu peraturan atau apapun yang telah ditetapkan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak melenceng dari Undang-Undang Dasar 1945. Apabila melenceng dari Undang-Undang Dasar 1945, masyarakat Indonesia bisa membantah dan menyesuaikan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Oke. Udah didengarkan ya apa yang sudah Ibu jelaskan tadi, biar nggak menyita banyak waktu, langsung saja ya. Kita hari ini akan membagi 3 kelompok, yang dimana 3 kelompok itu akan membahas dari 3 kelompok itu membahas kedudukan, makna, dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Nah, nanti kalian memilih ya, mana yang membahas tentang makna, mana yang membahas tentang fungsi, mana yang membahas tentang kedudukan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, paham ya? Oke. Tema-temanya yang kelompok 1. Oke, kelompok 1 Alpan Herjandi dan anggotanya. Ibu akan memberi tema makna ya. Alpan temanya makna. Dian Latifa dan teman-temannya kedudukannya. Dan satu lagi siapa ya? Chef Tian, fungsi ya, fungsional dasar. Oke teman-teman, udah dapat temanya masing-masing. Tolong untuk dipelajari baik-baik tema yang kalian dapatkan untuk seluruh anggota kelompok, dan nanti kalian siapkan pertanyaan di dalam kertas. Apabila kalian merasa masih belum jelas, tolong dituliskan dalam kertas jawaban tersebut. Nanti setelah waktunya selesai, Ibu kasih nanti waktu 15 menit ya untuk kalian mencari apa saja. Kalian sudah mendengarkan ya apa yang Ibu jelaskan tadi. Nah, apabila ada yang belum jelas atau ada yang belum paham, tolong pertanyaan-pertanyaan itu kalian tuliskan di kertas, satu kertas itu menyangkut satu pertanyaan dulu ya untuk sesi pertama. Nah, Ibu kasih waktu 15 menit untuk kalian untuk mengerjakan membahas tentang tema yang sudah Ibu berikan. Ibu kasih waktu 15 menit ya, dimulai dari sekarang. Oke, sudah ya teman-teman, waktunya adik-adik sudah ya. Nanti udah kalian siapkan pertanyaan di kertas. Oke, kertas itu kalian gulung jadi bola gitu. Nah, nanti kertas ini akan kalian giring ke teman-teman yang lain. Teman-teman kalian yang lain harus siap ya untuk mendapatkan pertanyaan tersebut, karena memang pertanyaan-pertanyaan ini sudah kalau kalian mendengarkan apa yang sudah dijelaskan oleh Ibu, pasti kalian tahu apa itu jawaban dari pertanyaan dari kelompok-kelompok kalian, dari kelompok-kelompok teman, dari kelompok lain. Oke, kita mulai ya, karena ini bakalan seru ya teman-teman. Kalian giring itu bola-bolanya ke
ke kelompok lain, nanti kelompok mana yang mendapatkan, soalnya kalian tidak bisa mendapatkan tema yang kalian dapatkan lagi. Maksudnya nanti kalian akan menjawab, kelompok makna itu akan menjawab misalnya kedudukan. Nah, sedangkan kelompok kedudukan itu misalnya akan menjawab fungsi dari Undang-Undang Dasar itu. Ini sangat seru ya. Oke, tolong digiring ya. Giring. Oke, Ibu bilang stop. Berhenti ya. Oke, stop. Nah, oke, buka kertasnya. Yang mendapatkan kertas tersebut maju ke depan untuk menjelaskan, untuk menjawab pertanyaan dari kelompok lain itu. Maju. Oke. Siapa namanya? Siapa? Nur Fadila ya. Oke, mendapat pertanyaan dari kelompok fungsi. Oke, bisa dijawab? Oke, silakan sayang. Oh, luar biasa, beri aplaus untuk teman-teman kalian semuanya, luar biasa ya, jawaban kalian bagus. Berarti pembelajaran kita hari ini sangat luar biasa. Kalian bisa menangkapnya dengan baik, bisa memahaminya dengan baik. Tidak sia-sia kita bertemu pada hari ini adik-adik, luar biasa ya. Nah, kalau begitu pertemuan kita hari ini kita akhiri saja ya, karena memang waktunya juga sudah pukul segini, waktu tandanya kita sudah selesai untuk melakukan proses pembelajaran kita hari ini. Nah, lebih dan kurangnya teman-teman mohon dimaafkan ya, karena memang ibu juga manusia, kadang ada salah kata, perbuatan ya, tolong dimaafkan. Oke, sebelum ibu akan mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, ibu akan memberikan tugas rumah buat kalian. Nanti kalian kerjakan baik-baik tugas ini, soalnya minggu depan kalian akan mempresentasikan secara individu tugas-tugas ini, karena memang tugas ini sangat berpengaruh buat kalian juga, nilainya sangat bagus juga kalau kalian bisa mencari jawabannya dengan baik. Nah, tugas rumahnya ialah contoh real yang ada di sekeliling kalian dari keempat makna Undang-Undang Dasar 1945 ya. Nah, paham kan maksud ibu gimana? Oke, tolong dikerjakan dengan baik ya adik-adik. Jangan lupa belajar di rumah, jangan keluyuran yang gak jelas, bantu orang tua kalian ya, jangan nakal, patuhi perkataan orang tua dan sebagainya ya. Sukses selalu, semoga kita bisa bertemu minggu depan, amin insyaallah. Ibu tutup pertemuan kita hari ini, lebih dan kurangnya mohon maaf ya adik-adik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.